Masuki dunia legenda. Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Fallen Reaper ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Black Style melakukan hard carry pada party Julie dan kawan-kawan dengan membantai 1920 monster centaur sendirian sampai tersisa waktu 20 menit lagi untuk ronde ke-6 game survival. Dengan habisnya semua monster centaur, maka tiba waktunya bagi Black Style untuk membantai final boss ronde ke-6 yaitu Minotaur. Di bawah hamparan langit biru, Black Style dengan tenang meyakinkan rekan-rekannya kalau perburuan telah usai. Menanggapi keraguan Julie, Black Style menjelaskan bahwa skill pelacaknya nggak lagi mendeteksi keberadaan centaur di area tersebut, sehingga membuat ketegangan di wajah Julie mencair menjadi rasa lega. Namun momen itu segera berganti menjadi kejutan saat notifikasi muncul di depan sang Cheol yang memberi info kalau mereka mendapatkan kenaikan level yang drastis. Mereka saling bertukar informasi dengan antusias. Seo Arin mengungkapkan kalau dia naik dari level 20 ke 34, Sang Cheol juga mencapai level 34, Julie mencapai level 35, sementara Heo Taeseo menetap notif statusnya dengan takjub karena melonjak ke level 36. Ryumin mengamati kalau rata-rata kenaikan mereka adalah 13 hingga 14 level. Sedangkan dia sendiri saat memeriksa statusnya, ternyata dia melompat dari level 40 ke 54. Selain itu, dia memeriksa loot melimpah termasuk Shimmering Horsetail, material Great God. Ngelihat kebingungan rekan-rekannya yang mendadak kaya di angka 115.000 gold, Black Style memberikan arahan strategis agar mereka membeli skill universal seperti Sense Presence, Enhanced Vision, dan Basic Resistance, serta memeriksa item harian sebelum mengajak mereka bergerak menuju boss monster karena waktu sisa ronde ke-6 tinggal sedikit lagi. Sesampainya di lokasi dengan pendaratan yang gagah, perhatian Black Style teralihkan oleh sekelompok orang yang mendekat. Pemimpin kelompok itu memohon agar bisa bergabung dengan party Black Style untuk mengalahkan boss monster. Namun Black Style menolak mentah-mentah karena nggak ingin membagi poin. Dia kemudian menegaskan rencananya untuk mengalahkan Minotaur sendirian, sebuah pernyataan yang terdengar gila dan mustahil bagi kelompok tersebut. Apalagi salah satu pria dari mereka tahu kalau Minotaur butuh 20 orang untuk mengalahkannya. Dan ketika diabaikan, si pria menuduh Black Style bersikap angkuh dan sombong. Black Style hanya merespon dingin, menantang balik logika mereka dengan pertanyaan intimidatif mengapa dia nggak boleh melakukannya jika mereka bisa. Mengabaikan argumen kuantitas kelompok dari pria itu, Black Style memutuskan pembicaraan dan memerintahkan Julie untuk menunggu. Sementara kerumunan mulai berbisik meragukan kewarasannya dan menantikan tontonan, Black Style menyadari banyaknya mata yang memandang. Dalam hatinya, dia memutuskan untuk nggak menunjukkan kartu asnya sepenuhnya, namun bertekad menyelesaikan pertarungan dengan cepat demi membungkam mereka yang memandang rendah dirinya. Tiba-tiba keheningan pecah oleh raungan mengerikan dari sang Minotaur yang lapar akan mangsa manusia. Monster raksasa itu memamerkan taring dan ototnya yang kekar di bawah terik matahari. Namun anehnya, Black Style justru merespon dengan mengambil kuda-kuda yang gak lazim, membuat para penonton kebingungan. Salah satu dari mereka berbisik heran, apa yang dia lakukan? Sepertinya dia mau pakai skill. Cara berdirinya itu aneh sih. Sementara bos monster bersiap menerjang, Black Style tetap fokus pada mekanisme skill miliknya yang unik. Dia menganalisis situasi dengan tenang. Sistem hanya mulai menghitung waktu ketika penyerang mendekat saat masuk ke dalam jangkauan serang. Pikirnya sembari menanti momen yang pas. Ryumin yang tahu betul aturan mainnya bergumam dalam hati, yang berarti saat ini masih terhitung sebagai fase persiapan. Tanpa peringatan, Minotaur itu menerjang maju dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke dalam zona bahaya. Black Style pun mulai menghitung mundur detik-detik krusial dalam benaknya saat kakinya melangkah pasti. 3, 2, 1. Tepat saat kapak raksasa monster itu mengayun ganas ke arahnya, aura kegelapan yang pekat dan mengerikan seketika meledak menyelimuti area tersebut. Karena saat itulah Ryumin mengaktifkan Night of Death. Dalam kegelapan yang mencekam itu, Ryumin melancarkan serangan pamungkasnya. Dengan tatapan membunuh yang kejam, dia berucap dingin, sekarang saatnya Moonlight of Destruction. Seketika itu juga, tebasan sabit raksasa beraura merah darah melesat membelah udara, menghantam leher Minotaur dengan dampak yang menghancurkan.
Darah segar menyembur deras ke udara saat kepala monster perkasa itu terpotong dan terhempas keras ke tanah, menandakan kemenangan mutlak bagi sang Grim Reaper. Suasana hening di padang pasir itu seketika pecah ketika kegelapan menghilang diikuti teriakan ketidakpercayaan dari para penonton yang menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mata. Mereka terbelalak kaget dengan mulut menganga, berseru terbata-bata. Hah? Apa itu tadi? Mata mereka terpaku pada tubuh raksasa Minotaur yang kini gak bernyawa. Menyadari fakta brutal yang sulit diterima akal sehat mereka, bahwa kepalanya terpenggal secara tiba-tiba. Rasa takjub bercampur ngeri menyelimuti kerumunan itu saat mereka mencoba memproses kecepatan pertarungan yang baru aja terjadi. Seseorang bertanya dengan suara gemetar, "Cuma satu serangan?" Di antara mereka, pria yang sebelumnya meremehkan Black Scythe kini berdiri kaku dengan keringat dingin mengucur. Wajahnya pucat pasi, di dalam pilar cahaya emas membumbung tinggi dan hanya mampu berucap, "Mustahil." Sementara itu, Black Scythe berdiri tenang di tengah sorotan kemenangan tersebut, menurunkan sabitnya ke bawah dengan gerakan santai, seolah baru aja menyelesaikan tugas remeh. Mendengar ucapan penyangkalan dari orang-orang yang terpana di sekitarnya, dia hanya merespon dalam benaknya dengan nada dingin, namun penuh kepastian atas kekuatannya sendiri. Mustahil, nggak dengan statku yang sekarang. Setelah pertempuran singkat, Black Scythe menerima Bullhide dan blueprint Minotaur Armor berkualitas unik yang dia yakini akan laku dengan harga mahal. Black Scythe kemudian menghampiri rekan-rekannya yang masih terpaku, menanyakan keadaan mereka. Tai Seok merespon dengan gugup dan wajah memerah. Meski Ryumin kesal melihatnya, dia tahu kalau si aneh itu akan menjadi pengikutnya di masa depan. Jadinya Ryumin memutuskan untuk tetap menjalin hubungan meski harus menjaga jarak demi kewaspadaan. Gak lama kemudian, malaikat Priscilla muncul dan dengan kejam mengeksekusi peserta yang gagal menyelesaikan misi, mengabaikan permohonan putus asa mereka. Dia kemudian menampilkan papan peringkat yang menunjukkan party Black Scythe di posisi pertama dengan catatan waktu yang gak masuk akal, yaitu 1 detik. Hal ini memicu protes keras dari player lain yang merasa dicurangi karena mengira peringkat didasarkan pada urutan waktu menghabisi bos monster. Namun Priscilla dengan sinis menjelaskan kalau peringkat didasarkan pada durasi penyelesaian yang paling pendek, bukan siapa yang mengalahkan bos lebih dulu, sembari mengejek tim dengan catatan waktu yang buruk. Mendengar Priscilla bilang kalau catatan waktu tercepat adalah 1 menit dari timnya Black Scythe, seorang player memberanikan diri untuk menyanggah catatan waktu sang juara pertama yang disebutkan Priscilla. Saat si malaikat melihat detil statistik dengan jelas di layar notifikasi, dia nggak mampu menahan rasa kagetnya melihat fakta yang terpampang jelas. 1 detik? Gak salah 1 detik? Gumamnya nggak percaya dengan keringat dingin mengucur deras. Priscilla menanggapi kesalahannya itu dengan bilang, ternyata memang 1 detik. Ya wajar aja sih, sapi itu kan memang lemah. Ucapnya meremehkan membuat para player terdiam keheranan. Ryumin kemudian menerima hadiah khususnya atas pencapaian rank 1 di zona sendiri sekaligus seluruh zona. Dia memilih Hermes Feather Cap yang memberikan kemampuan invisibility meski nggak meredam suara, serta material God Grade bernama Angel's Golden Dust dengan mengabaikan opsi hadiah berupa gold maupun informasi karena pengetahuannya tentang masa depan. Setelah sesi pembagian hadiah berakhir, para player pun dikembalikan ke tubuh asli mereka di dunia nyata dengan pengumuman bahwa ronde ke-7 akan dimulai pada 1 Juli 2023. Sekejap kemudian, di kediaman Ma Gyungro, An Sang-cheol yang baru terbangun dari game survival melapor ke Direktur Ma kalau dia naik 14 level berkat bantuan Black Scythe. Ma Gyungro yang baru mencapai level 29 merasa sedikit tertinggal dan harga dirinya terusik, namun tetap bersyukur atas progres bawahannya tersebut. Penasaran dengan validitas hasil peringkat seluruh zona yang dia lihat, Ma Gyungro bertanya apakah rumor kecepatan Black Scythe itu benar. "Iya," jawab An Sang-cheol serius dengan nada kagum bercampur ngeri. "Dia menggunakan semacam skill yang luar biasa cepat dan menebas kepala Minotaur dalam sekali serangan. Aku belum pernah lihat yang seperti itu." Mendengar kesaksian itu, Ma Gyungro tertegun di tempatnya. Masih sulit mencerna fakta yang menampar egonya sebagai sesama player. 1 skill untuk membunuh 1 Minotaur dalam 1 detik? Itu aja udah menjelaskan seberapa besar jarak kekuatan antara kami dengan rank 1. Batin Ma Gyungro mengakui jurang perbedaan kekuatan mereka.
Walaupun egonya terusik, Ma Gyung-rock segera menepis pikiran negatif dan bertekad untuk berlatih lebih keras agar levelnya juga meningkat pesat. Dia juga berencana meminta Prophet ngasih tahu kapan dia bisa bertemu dengan Black Scythe guna menyampaikan terima kasih karena udah membantu Sang Cheol dan Arin naik level. Beralih ke urusan mendesak, Direktur Ma menyuruh An Sang Cheol yang udah mempelajari skill tracking dan erase traces untuk membantunya membersihkan sampah malam itu juga. Para sampah kriminal sebagai ajang pelampiasan sekaligus menyerap dark mana bagi Ma Gyung-rock. Sementara itu di tempat lain, Heo Tae-seok terbangun dan merenungi keagungan Black Scythe. Dia menyimpulkan kalau sosok tersebut adalah dewa dan memutuskan untuk mendedikasikan dirinya sebagai pengikut setia. Di sisi lain, Ryumin yang juga baru terbangun di pagi hari, tiba-tiba merasa merinding tanpa mengetahui alasannya. Ryumin yang merasa merinding dan kelelahan mencoba beristirahat, namun ketenangannya terganggu oleh panggilan telepon dari Russell. Dengan antusiasme yang meluap-luap, Russell berterima kasih karena Ryumin telah menyelamatkan nyawanya dan memberitahukan kalau dia akan segera terbang ke Korea untuk bertemu langsung. Ryumin terkejut karena hal ini merupakan penyimpangan dari alur takdir regresi sebelumnya, namun dia tetap menyambut hangat rencana Russell tersebut. Keesokan harinya, pertemuan mereka berlangsung akrab. Ryumin menjamu Russell di restoran mewah sebagai bentuk sambutan. Russell yang terkesima merasa sungkan dan menawarkan diri untuk membayar, tapi Ryumin menolak dan meminta Russell memperbaiki durability item miliknya sebagai gantinya. Russell menyanggupi dengan senang hati menggunakan kemampuan api magis blacksmith-nya untuk memulihkan item Ryumin, yaitu Orb of Eternal Rest. Pembicaraan mereka berdua berlanjut ke topik perkembangan level dan bisnis. Russell dengan bangga menceritakan kalau dia telah mencapai level 29, meski masih ragu akan masa depannya sebagai blacksmith. Terkait bisnis, Russell mengaku telah menginvestasikan 70% kekayaannya pada perusahaan yang disarankan Ryumin tanpa memeriksa detailnya karena kepercayaan buta pada sang prophet. Mengetahui kondisi keuangan Russell yang menipis hingga harus berhemat makan, Ryumin berjanji akan memberikan bantuan dana, lalu mengajak rekannya itu mengunjungi gedung Player Place, perusahaan yang Russell tanam investasinya dalam jumlah besar. Sesampainya di kantor, An Sang Cheol berusaha menghalangi mereka berdua masuk karena Ma Gyung-rock sedang bersama tamu penting. Mengabaikan hal itu, Ryumin tetap menerobos masuk. Di dalam, Ma Gyung-rock tampak terkejut dan defensif atas kedatangan mendadak tersebut. Ryumin menyadari dalam hati bahwa sikap Ma Gyung-rock mencerminkan keraguan terhadap kelas Prophet yang dianggap lemah dalam pertarungan fisik. Perhatian Ryumin segera tertuju pada tamu penting wanita yang bersama Ma Gyung-rock saat ini, yaitu Christine Craig. Dalam benaknya Ryumin tahu persis kalau Christine Craig adalah seorang unique class priest yang berhasil bertahan sampai ronde 15. Seperti buffer, priest juga salah satu player support yang penting, karena setelah mencapai level 60, mereka bisa mempelajari skill resurrection, sebuah skill kuat yang bisa mengembalikan orang mati, skill yang broken di mata Ryumin. Skill itu cuma bisa menghidupkan kembali player yang mati kurang dari 10 menit. Tapi bahkan dalam batas waktu tersebut, sebuah satu nyawa tambahan adalah keuntungan yang sangat berharga. Dari awal sebenarnya motif utama Ryumin mendekati Ma Gyung-rock adalah untuk mendapatkan Christine dan menjaganya tetap hidup hingga ronde 20. Saat Ma Gyung-rock memperkenalkan Christine hanya sebagai teman, Ryumin tersenyum sinis dalam hati melihat ketidakjujuran mitra bisnisnya. Setelah saling menyapa, Christine bertanya dengan penasaran apakah Ma Gyung-rock pernah menceritakan tentang dirinya. Ryumin memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan bom kejutan bagi sang CEO, kalau dia juga tahu si Christine adalah tunangannya. Wajah Ma Gyung-rock seketika memucat, menyadari rahasianya telah diketahui oleh sang prophet. Dengan rasa bersalah dan tersudut, dia meminta maaf karena mencoba menipu. Ryumin menanggapi permintaan maaf itu dengan tenang namun penuh tekanan, meminta Ma Gyung-rock untuk lebih mempercayainya di masa depan. Ryumin segera mengambil alih situasi di ruang pertemuan dengan menawarkan informasi mengenai ronde ke-7. Setelah Ryumin meminta Russell menunggu sejenak di luar, Direktur Ma memperkenalkan Ryumin secara resmi kepada tunangannya di dalam kantor. Ma Gyung-rock menjelaskan bahwa Ryumin bukan hanya mitra bisnis, melainkan juga seorang prophet, pemegang kelas unik yang mampu melihat masa depan dengan akurasi mutlak. Meski Christine tampak bingung dan skeptis bertanya mengapa Ryumin tiba-tiba ingin memberitahunya info ronde ke-7, Ryumin dengan tenang menegaskan kalau dia memberikan informasi ini tanpa pamrih. Dia kemudian memberikan satu peringatan krusial yang harus diingat Christine seperti mantra untuk menghadapi ronde ke-7 nanti, yakni agar dia jangan sampai tergoda oleh apapun.
Setelah memberikan peringatan umum tersebut, Ryumin meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Christine karena ada hal spesifik yang perlu disampaikan. Dalam privasi berdua, Ryumin mengungkapkan alasan sebenarnya dia menemui Christine, menjatuhkan sebuah ramalan yang mengguncang ketenangan wanita itu. Dengan nada serius, Ryumin bilang, "Christine, di ronde 11 nanti, kau akan berada dalam bahaya. Nyawamu mungkin akan terancam." Wajah Christine seketika memucat mendengar vonis tersebut. Tubuhnya gemetar saat bertanya untuk memastikan pendengarannya. "Aku? Benarkah?" Melihat reaksi takut tersebut, Ryumin segera menenangkannya dengan sebuah janji keselamatan, mengatakan bahwa tali keselamatan akan diturunkan untuk menyelamatkannya nanti. Gak berselang lama, dalam penerbangan pulang di kabin kelas 1, Christine terus merenungkan peringatan mengerikan itu. Dia merasa ragu karena Ryumin menolak memberitahukan identitas sosok yang disebut sebagai tali keselamatan tersebut. Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan dalam benaknya bahwa dia mungkin sedang ditipu oleh ramalan kosong. Keraguan itu terus membayanginya hingga pesawat mendarat di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, di mana dia dikejutkan oleh kehadiran Jeffrey. Jeffrey menjelaskan kalau dia diperintahkan langsung oleh ayah Christine untuk menjemput dan membawanya segera ke gereja Shining Wood tanpa memutar jalan. Setibanya di bangunan gereja yang megah dan sakral itu, Jeffrey mengantar Christine menemui ayahnya. Sang ayah menyambutnya dengan hangat dan segera menanyakan perlakuan Ma Kyung-rok. Ketika sang ayah mendesak tentang kedekatan hubungan mereka, Christine mengaku belum yakin karena jarangnya pertukaran perasaan di antara mereka. Ayahnya menanggapi dengan pragmatis, menegaskan kalau pernikahan dengan CEO Oh Sung Group adalah langkah strategis yang menguntungkan dan perasaan cinta bisa tumbuh seiring waktu. Mereka juga membahas bisnis baru Ma Kyung-rok, di mana sang ayah dengan bijak, namun sedikit munafik saat disindir Christine, menyatakan bahwa meskipun terhubung dengan ilahi, keserakahan duniawi nggak bisa dilepaskan sepenuhnya. Pembicaraan akhirnya mengarah pada sosok rekan bisnis Ma Kyung-rok. Christine menceritakan tentang pria yang mengaku sebagai profet dan bisa melihat masa depan. Awalnya ayahnya skeptis, namun suasana berubah drastis ketika Christine menyampaikan isi ramalan tersebut. "Dia cuma bilang kalau aku akan mati atau dalam bahaya. Aku nggak bisa mempercayai kata-kata seperti itu," ungkap Christine. Ayahnya langsung bereaksi keras, menyebut ramalan itu sebagai sampah berbahaya yang mungkin merupakan taktik musuh untuk mencelakainya. Dia memperingatkan putrinya untuk nggak lengah, meski Christine berusaha meyakinkan bahwa dirinya aman sebagai perwakilan zona. Setelah Christine meninggalkan ruangan, wajah sang pendeta yang tadinya berwibawa berubah menjadi gelap dipenuhi amarah yang membara. Dia segera memanggil Jeffrey dan memberikan instruksi dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Jeffrey, ku dengar katanya partner bisnis Ma Kyung-rok mengaku sebagai seorang profet. Dia bahkan mengeluarkan ramalan soal putriku yang akan mati. Benar-benar omong kosong," geramnya. Sang pendeta melanjutkan ancamannya dengan tatapan membunuh. "Jika ramalan tentang bahaya ini ternyata cuma kebohongan, akan kupastikan dia akan merasakan neraka lebih awal." Dia kemudian memberikan perintah tegas kepada Jeffrey untuk menyelidiki kebenaran identitas si profet tersebut. "Selidiki dia. Apakah dia benar-benar penipu?" Jeffrey memukul hormat dan menjawab patuh. "Saya siap melaksanakannya, pendeta." Sementara itu dalam sebuah pertemuan rahasia di ruang obrolan virtual, sosok chairman memimpin diskusi bersama Yamti dan Losyard. Agenda utama mereka adalah seleksi staf baru untuk organisasi yang sedang mereka bangun. Chairman secara spesifik menanyakan apakah ada nama Black Scythe dalam daftar pelamar. Namun Losyard melaporkan bahwa dia telah memeriksa dengan teliti dan memastikan nama tersebut. Bahkan pemain terkenal lainnya seperti Heavenly Demon nggak ada dalam daftar. Setelah menugaskan Yamti untuk menyeleksi 5 kandidat terakhir, chairman mengalihkan fokus pada isu politik, menyebut politisi Lee Sung-hyun sebagai ancaman karena berupaya mengekang pemain dengan hukum. Ryumin yang menyamar sebagai Losyard diam-diam mencibir retorika tersebut dalam hati, menyadari kemunafikan chairman yang mengatasnamakan kepentingan kita, padahal dia sendiri bukan seorang player. Beberapa hari kemudian, Ryumin merayakan peluncuran situs resmi Player Place yang sukses besar. Dia memanfaatkan keputusasaan para pemain yang membutuhkan uang cepat dengan memborong material berharga di pasar daring tersebut. Dengan modal yang dimilikinya, Ryumin secara agresif membeli seluruh stok low-grade Magic Crystal yang tersedia, sebuah langkah monopoli yang strategis. Tindakannya ini sempat membuat adiknya, Ryuwon, histeris saat melihat tumpukan paket yang menggunung di apartemen mereka. Tanpa memedulikan kekacauan itu, Ryumin segera melakukan proses fusion pada kristal-kristal tersebut. Dia berhasil menggabungkan 16 kristal tingkat rendah menjadi satu top grade Magic Crystal, lalu memasangkan kristal-kristal tingkat tinggi itu ke seluruh perlengkapannya. Hasil dari peningkatan tersebut sangat signifikan. Death Scythe miliknya mendapatkan tambahan damage,
Hermes feather cap dan pakaiannya mendapatkan bonus status, serta cincinnya mendapat peningkatan di semua statistik. Kini total statistik Ryumin melonjak melampaui angka 200 bahkan tanpa bantuan buff. Lebih istimewa lagi, berkat 7 kristal sihir tingkat tinggi yang terpasang, dia mengaktifkan Rainbow Effect yang memberikan 50% resistensi terhadap status abnormal. Jika dikalkulasikan dengan item lainnya, Ryumin memiliki pertahanan status yang nyaris sempurna, mencapai angka kisaran 82,1%. Dia menyadari posisinya yang unik sebagai satu-satunya orang yang memonopoli kristal sihir kualitas tertinggi saat ini. Saat kembali memantau pasar untuk mencari peluang investasi lain, perhatian Ryumin tersita oleh notifikasi penjualan Fragment of Immortal Skin yang berharga 1 juta won. Ryumin mengenali benda itu sebagai material legendaris yang hanya bisa didapat dari bos High Orc di ronde kelima, yang mengindikasikan penjualnya adalah sosok yang sangat kuat dan memiliki Rune of Drop. Namun begitu melihat syarat transaksi langsung alias COD, insting Ryumin segera memperingatkan adanya bahaya. Dia menduga item langka tersebut hanyalah umpan yang ditebar untuk memancing korban. Untuk memastikan kecurigaannya, Ryumin menghubungi penjual tersebut melalui fitur chat. Dia berpura-pura menjadi pembeli awam yang polos dan mencoba menawar harga. Awalnya dia menawar menjadi 900.000 won yang disetujui dengan mudah. Gak berhenti di situ, Ryumin kembali menekan harga hingga 800.000 won dengan alasan uangnya pas-pasan dan dia hanya ingin mencoba fitur Fuse. Taktik ini memancing reaksi frustasi dari penjual yang membalas ketus. Apa kau bercanda? Kalau kau nggak tahu untuk apa, terus kenapa kau beli? Namun kecurigaan Ryumin akhirnya terkonfirmasi sepenuhnya ketika penjual itu menyetujui harga rendah tersebut, asalkan transaksi dilakukan secara tunai dan mereka bertemu langsung di area Suwon. Bagi Ryumin, persetujuan yang terlalu mudah untuk item selangka itu adalah bukti mutlak bahwa si penjual adalah seorang psikopat yang menggunakan barang langka untuk memancing korban ke lokasi pembunuhan. Menyadari niat jahat tersebut, Ryumin pastinya nggak akan mundur. Sebaliknya dia melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia memutuskan untuk menyanggupi pertemuan tersebut dengan tekad ganda, menghentikan aksi keji si pembunuh agar nggak ada korban lagi, sekaligus merebut material Fragment of Immortal Skin yang sangat dia butuhkan. Ryumin pun bersiap berangkat dengan kepercayaan diri penuh untuk memburu sang predator. Sementara itu, di dalam sebuah gang gelap yang penuh dengan barang rongsokan, tawa mengejek seorang pria psikopat menggema saat dia menatap layar ponselnya dengan tatapan merendahkan. Dia merasa sangat terhina dengan tawaran Ryumin yang ingin menurunkan harga dari 1 juta menjadi 800.000 won, mengingat perjuangan berdarah yang harus dia lalui demi mendapatkan item tersebut. Dengan amarah yang memuncak, dia berteriak dalam benaknya bahwa item itu adalah drop dari bos monster High Orc yang didapatnya dengan susah payah menggunakan 20 mayat sebagai umpan. Bahkan dia sendiri nyaris tewas dalam prosesnya. Rasa frustasinya semakin menjadi-jadi saat memikirkan ada orang yang ingin merebut hasil jerih payahnya dengan harga murah. Namun ia segera menyusun rencana jahat untuk menghabisi si pembeli, bersumpah nggak akan membiarkannya mati dengan tenang. Monolog kejamnya terganggu oleh rintihan lemah dari sudut gang, di mana seorang pria paruhbaya tergeletak penuh luka dan memar. Ketika korban itu memohon ampun dengan suara parau, psikopat itu hanya menoleh dengan ekspresi terganggu, seolah melihat lalat, lalu mengejek dengan pertanyaan apakah orang tua itu masih hidup. Mengabaikan permohonan belas kasihan korbannya, si kawan menyeringai sadis dan bilang, "Hei, bukan begitu caranya minta ampun," sebelum menghujamkan belatinya berkali-kali hingga menciptakan cipratan darah di lantai. Usai membunuh, dia membersihkan darah dari senjatanya dengan wajah datar, mengeluh bahwa suara korbannya menyebalkan, lalu beralih memikirkan betapa menyenangkannya saat pembeli datang nanti untuk dihabisi. Sembari menunggu, si kawan melamun di gang tersebut, mengenang masa lalunya yang kelam di mana nilai sempurna di sekolah nggak pernah memberinya kebahagiaan, melainkan hanya rasa bosan yang membuatnya ingin membuang segalanya. Dia menyadari bahwa di balik kebosanan itu, tersembunyi naluri monster yang menemukan gairah hidup melalui pembunuhan sejak usia muda. Dan kedatangan dunia game ini adalah anugerah baginya. Berkat kelas Shaman dan Rune of Drop yang dimilikinya, dia merasa sangat cocok dengan kekacauan dunia baru ini yang memfasilitasi hobi kejinya. Begitu kembali ke realita, si kawan menyeret mayat pria tua tadi menuju tong sampah besar untuk menyiapkan jebakan maut. Dia berencana menggunakan skill Corpse Explosion untuk meledakkan si pembeli berkeping-keping saat targetnya melintas di dekat tong sampah tersebut. Dia juga membayangkan skenario lain di mana dia bisa menggunakan Curse of Terror untuk melumpuhkan si pembeli jika targetnya selamat, lalu bermain-main menyiksanya sebelum menghabisi.
Lamunannya segera buyar saat langkah kaki si pembeli, alias Ryumin yang menyamar sebagai Yongmin terdengar mendekat, namun tiba-tiba berhenti tepat di batas aman radius ledakan. Hal ini membuat si psikopat frustasi dan mengumpat dalam hati karena rencananya tertunda hanya karena kurang 2 langkah lagi. Melalui percakapan jarak jauh, psikopat itu mencoba memancing Ryumin agar mendekat ke tempat yang lebih terang dengan dalih transaksi. Namun Ryumin menolak dengan alasan kakinya sakit dan meminta penjual itu yang menghampirinya. Mendengar itu si kawan beralasan bahwa dirinya memiliki cacat kaki sehingga sulit berjalan, berharap Ryumin akan mengalah. Namun Ryumin justru mencurigai alasan tersebut karena kaki si penjual terlihat baik-baik aja, yang sempat membuat si psikopat panik kalau penyamarannya terbongkar. Ryumin kemudian melancarkan serangan verbal, menuduh si psikopat sebagai penipu sampah yang berbohong soal penjualan item dan sebenarnya berniat merampok menggunakan barang palsu. Tuduhan itu membuat si psikopat kehilangan ketenangannya dan membuang topeng kepura-puraannya. Wajahnya berubah penuh kebencian karena harga dirinya sebagai orang yang menemukan item itu dengan susah payah dihina. Emosinya meledak saat dia memutuskan untuk membuktikan keaslian barangnya guna memancing Ryumin masuk ke dalam perangkap. Cahaya keemasan pun memancar dari fragment of immortal skill yang si kawan genggam saat dia menantang dengan garang. Kalau begitu mendekatlah ke sini. Lihat sendiri ini asli atau bukan. Berharap Ryumin akan masuk ke dalam radius ledakan mayat. Namun bukannya mendekat, Ryumin justru tersenyum misterius melihat item itu benar-benar ada di tangan lawannya. Si kawan sempat tertegun bingung lihat reaksi aneh tersebut. Bertanya-tanya dalam hati kenapa Ryumin tersenyum. Belum sempat dia memproses situasi, sebuah serangan tak kasat mata melesat dengan kecepatan kilat. Tanpa peringatan, tangan si psikopat yang memegang item berharga itu terpotong rapi dari lengannya. Potongan tangan itu terhempas ke lantai, diikuti jeritan kesakitan yang memilukan. Ah! Ah! Teriak si psikopat sambil memegangi ujung lengannya yang buntung, di mana darah segar menyembur deras mewarnai aspal. Rasa sakit yang luar biasa bercampur dengan kebingungan yang mendalam melanda si psikopat. Dia menatap Ryumin dengan horor, mencoba memahami apa yang baru aja terjadi. Dia masih ada di sana? Lalu gimana dia bisa melakukan ini tanpa bergerak sedikit pun? Pikirnya panik. Dia menyadari dengan ngeri bahwa rencananya telah hancur berantakan dan mangsa yang dia incar ternyata memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menyerang dari jarak jauh tanpa menyentuhnya sedikit pun. Padahal aslinya, kecepatan asli Ryumin terlalu gila untuk diproses oleh otak sang psikopat. Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutkan alur cerita Fallen Reaper kemungkinan Januari 2026 setelah update sekitar 6 chapter dari pengarang komiknya. Saksikan terus alur komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.